Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil harga Rp200 per lembar, calon Multiara terpendam, meski ekuitas defisit, laba naik 162% per 5 kali dan PBV 0,8 kali. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham yang cukup menarik untuk dipelajari. Perusahaan ini masih mencatat defisit di ekuitasnya, tapi pada periode ini labanya bisa naik hingga di atas 150%. Selain itu, valuasinya juga cukup rendah dengan PER di atas 10 kali dan PBV di bawah 1 kali. Kualitas kinerja keuangan yang lain juga bisa dikatakan cukup baik sampai kuartal 2 2021. Apakah ada hal yang bisa dipelajari di perusahaan ini? Sekarang saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Lotte Chemical Titan berdiri tahun 1987. Artinya, saat video ini dibuat, FPNI berusia sekitar 34 tahun. Perusahaan ternyata sudah berdiri di atas 30 tahun. Tapi, dengan usia yang sudah bisa dikatakan cukup senior, apakah perusahaan mencatat peningkatan kinerja yang stabil? Mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. FPNI punya aset 182 juta dolar di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 149 juta dolar. Artinya aset perusahaan naik 33 juta dolar atau 22,15% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 182 juta dolar, perusahaan punya persediaan sebanyak 59 juta dolar. Artinya 32,42% aset perusahaan berada dalam bentuk persediaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 15 juta dolar atau 34,09%. Selain persediaan, ada juga aset tetap. Dari total aset 182 juta dolar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 56 juta dolar. Artinya, 30,77% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 4 juta dolar atau 6,67%. Kedua, liabilitas. FPNI punya liabilitas 78 juta dolar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 54 juta dolar. Artinya, hutang perusahaan naik 24 juta dolar atau 44,44% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 78 juta dolar, perusahaan punya utang usaha pihak berelasi sebanyak 57 juta dolar. Artinya, 73,08% hutang perusahaan berada dalam bentuk utang usaha pihak berelasi. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 20 juta dolar atau 54,05%. Selain utang usaha pihak berelasi, ada juga biaya yang masih harus dibayar. Dari total liabilitas 78 juta dolar, perusahaan punya biaya yang masih harus dibayar sebanyak 6 juta dolar. Artinya, 7,69% total hutang perusahaan berada dalam bentuk biaya yang masih harus dibayar. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 3 juta dolar atau 100%. Ketiga, ekuitas. FPNI punya ekuitas 103 juta dolar sampai triwulan 2 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 95 juta dolar, berarti ekuitas perusahaan naik 8 juta dolar atau 8,42%. Nah, dari total ekuitas 103 juta dolar, perusahaan punya modal saham sebanyak 163 juta dolar. Artinya, 158,25% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk modal saham. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Keempat, pendapatan. FPNI punya pendapatan sebanyak 205 juta dolar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 142 juta dolar. Berarti pendapatan perusahaan naik 63 juta dolar atau 44,37% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. FPNI punya biaya pokok penjualan sebanyak 189 juta dolar.
Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 143 juta dolar. Berarti biaya pokok pendapatan naik 46 juta dolar atau 32,17% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. FPNI mampu menghasilkan laba sebanyak 8,83 juta dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 3,36 juta dolar, berarti laba perusahaan naik 5,47 juta dolar atau 162,80% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. FPNI punya ROE 17% dengan NPM 4,29%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 75%. Perusahaan punya ROE yang besar karena terjadi kenaikan laba di atas 100%. Tapi dari segi NPM terlihat tidak menarik karena margin bersih di bawah 5%. Meski begitu, dari kualitas hutang, FPNI cukup baik dengan rasio 75%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya P/E 5,14 kali dan PBV 0,87 kali. Valuasi perusahaan cukup menarik dengan P/E dan PBV yang rendah. Tapi harus diingat bahwa angka ini diperoleh karena laba naik signifikan dan terjadi kenaikan ekuitas. Pertanyaannya, apakah dalam jangka panjang perusahaan bisa konsisten mempertahankan pencapaian seperti ini? Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. Pertama, aset naik karena adanya peningkatan persediaan. Kedua, total liabilitas bertambah karena ada kenaikan utang usaha pihak berelasi. Ketiga, total ekuitas masih didominasi oleh modal saham dan perusahaan belum bisa mencadangkan pencapaian laba dengan nominal yang besar. Keempat, laba meningkat karena pendapatan yang bertumbuh. Kelima, rasio profitabilitas biasa saja, tapi perusahaan punya risiko utang yang cukup aman. Keenam, valuasi FPNI cukup menarik, meski tidak bisa dikatakan sangat murah. Demikian analisa singkat saham FPNI berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Thank you.